Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi analisis kepuasan hasil keputusan BOPB mahasiswa Departemen Matematika UI. Di mana anggota kelompoknya yang pertama ada Christian Audi Tampu Bolon, yang kedua ada Andri Noval Alafif, dan terakhir ada Justin Martinus. Lalu ada penjelasan singkatnya, di mana topik yang diambil dari kelompok kami ini adalah kepuasan mahasiswa Departemen MTK UI terhadap hasil evaluasi BOPB, di mana kelompok kami ini tuh melihat tingkat kepuasan mahasiswa Departemen MTK UI terhadap hasil keputusan evaluasi BOPB, di mana kelompok kami juga ingin mencari hubungan antara faktor-faktor yang dianggap mampu mempengaruhi respon dari ruang sampel yang diteliti. Dengan demikian, riset ini akan berputar di sekitar biaya BOPB dan kepuasan mahasiswa. Lalu ada masalahnya. Yang pertama itu adalah melihat bagaimana pengaruh faktor internal yang meliputi hubungan antara aset dan masukan ekonomi keluarga terhadap kepuasan hasil keputusan biaya pendidikan mahasiswa Departemen MTK UI. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh faktor eksternal yang meliputi hubungan antara sistem kebijakan pendidikan dan sarana dan prasarana belajar mahasiswa serta bantuan biaya pendidikan terhadap kepuasan hasil keputusan biaya pendidikan mahasiswa Departemen MTK UI. Dan yang terakhir adalah bagaimana kecenderungan ada setiap responden yang memiliki tingkat kepuasan tertentu. Lalu tujuannya itu yang pertama ingin mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa Departemen MTK UI terhadap evaluasi biaya pendidikan. Yang keduanya itu adalah mengetahui apakah besarnya kepuasan hasil keputusan biaya operasional pendidikan mahasiswa Departemen MTK UI itu dipengaruhi oleh seluruh atau salah satu faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah mencari kecenderungan responden yang memiliki tingkat kepuasan tertentu. Lalu pembahasannya, yang pertama itu adalah analisis faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap besarnya kepuasan hasil keputusan biaya pendidikan operasional mahasiswa Departemen Matematika UI. Yang keduanya itu adalah penelitian dilakukan di bulan Mei itu terhadap 4 angkatan mahasiswa Departemen MTK UI. Dan yang terakhir itu adalah sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling probabilitas, yaitu adalah cluster method, di mana kami mengkelompokkan berdasarkan angkatan dan program studi. Selanjutnya adalah pengambilan dan sampling datanya, di mana data itu diperoleh melalui kuesioner, di mana kuesioner itu terdiri dari 15 pertanyaan. Lalu kami itu membuat 2 kuesioner dikarenakan ada hal-hal yang di luar dugaan kelompok kami. Lalu teknik samplingnya. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian kepuasan mahasiswa Departemen MTK UI terhadap hasil evaluasi BOPB itu adalah teknik sampling cluster. Dikarenakan si populasinya itu yang relatif besar dan sehingga dibikin sebuah kelompok biar langkah samplingnya itu bisa didaftarkan. Dengan demikian, teknik sampling cluster yang digunakan untuk penelitian ini. Lalu langkah-langkah samplingnya itu yang pertama itu adalah membuat si populasi targetnya itu di mana dari anak-anak MTKI itu dibikin sebuah klaster yang dikelompokkan itu berdasarkan angkatan dan jurusannya, di mana terdapat 12 kelompok. Nah, dari 12 kelompok itu akan dipilih 6 kelompok klaster itu, di mana dari 6 kelompok klaster itu masing-masing klaster itu memiliki 18 anggota. Nah, setelah udah dipilih 18 anggota itu, dibikinlah kerangka sampling itu berupa daftar nama seluruh mahasiswa dari klaster yang udah dipilih. Nah, selanjutnya itu akan diambil menggunakan si teknik sampling sederhana untuk responden-respondennya yang
untuk diisi kuesionernya. Lalu statistika deskriptifnya. Nah, berikut adalah grafik bantuan pendidikannya. Terlihat bahwasanya ada 16% responden yang pernah menerima bantuan pendidikan dan 84%-nya itu nggak pernah. Nah, dari hal ini tuh bisa diambil kesimpulan bahwasanya bisa jadi yang 84% itu merupakan orang-orang yang memiliki ekonomi yang cukup, ataupun mungkin mereka bukan berasal dari keluarga dengan ekonomi yang cukup, tetapi mereka kesulitan untuk memperoleh bantuan beasiswa dari pihak kampus. Nah, sehingga pihak kampus ini tuh harus benar-benar melihat uh, mana sih mahasiswa yang benar-benar memerlukan bantuan ekonomi. Nah, selanjutnya adalah berikut adalah grafik dari penghasilan keluarga. Nah, selanjutnya ini adalah grafik dari kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus. Nah, terlihat masih banyak mahasiswa yang nggak puas terhadap si fasilitas kampus ini. Nah, sehingga pihak kampus harus sadar bahwasannya mereka harus memperbaiki fasilitas kampus, di mana mereka itu harus menggunakan dana infrastrukturnya itu secara tepat, sehingga mahasiswa itu puas dengan apa yang telah mereka keluarkan di BOP ini. Nah, berikut adalah grafik hal yang perlu diperbaiki, di mana terlihat bahwasanya ada 19 responden ini itu yang memilih asesmen kriteria. Maksudnya itu adalah di mana pihak kampus itu harus benar-benar menelusuri secara dalam uh, mahasiswa mana sih yang memiliki ekonomi yang tinggi ataupun yang rendah, sehingga pihak kampus ini secara tepat memilih kategori untuk BOP setiap si mahasiswanya tersebut. Lalu yang dua itu adalah satu respon itu memilih pungli, di mana di kampus ini tuh berarti masih ada hal-hal yang dipungut biaya di luar dari pendidikan. Lalu ada 53 orang yang memilih untuk peningkatan fasilitas tersebut. Nah, sehingga pihak kampus ini harus memperbaiki fasilitas yang ada di kampus. Dan selanjutnya ada transparansi, di mana transparansi itu maksudnya si pihak kampus itu harus secara terbuka melihat responden mana sih uh, yang cocok dipilih untuk kategori tinggi dan maupun rendah, dan seterusnya itu ada semuanya. Nah, lalu di sini adalah grafik kepuasan mahasiswa terhadap biaya pendidikannya, di mana grafik ini tuh terlihat bahwa ada 40 orang yang netral dan masih ada orang yang nggak puas terhadap biaya pendidikannya. Sehingga pihak kampus ini tuh harus secara detail tuh mengetahui latar belakang mahasiswa tersebut, dilihat apakah si mahasiswa tersebut itu memang kesulitan secara ekonomi ataupun finansial untuk biaya pendidikannya, sehingga diberikan bantuan berupa beasiswa ataupun itu. Nah, selanjutnya adalah grafik dari kemampuan mahasiswa terhadap bantuan biaya pendidikannya, di mana terlihat bahwasannya grafik orang-orang yang udah pernah mendapatkan beasiswa ini itu lebih apa ya namanya, lebih tinggi puasnya dibandingkan dengan si orang-orang yang nggak pernah mendapatkan beasiswa. Dengan demikian ini dikarenakan mungkin faktor responden yang karena beasiswa ini tuh lebih sedikit dibandingkan yang nggak pernah mendapatkan beasiswa, eh, sehingga dilihat agak lebih berbeda. Nah, namun jika respondennya itu apa namanya sama antara yang pernah mendapatkan beasiswa ataupun yang nggak pernah mendapatkan beasiswa, grafiknya itu akan ke arah yang lebih mirip, gitu.
Analisis data survei. Metode analisis yang kami gunakan adalah analisis respondensi, yaitu analisis yang cocok digunakan untuk melihat jarak antara variabel kategori. Kami memilih metode ini untuk melihat lebih jelas tingkat asosiasi antar kelas kategori yang memengaruhi tingkat kepuasan. Uji reliabilitas, yaitu analisis untuk melihat konsistensi dari hasil survei kami. Kami memilih metode ini untuk memastikan pertanyaan yang kami buat sudah sesuai dengan topik yang kami pilih. Dan akhirnya korelasi Spearman, yaitu analisis non-parametrik untuk melihat korelasi antar variabel yang kami gunakan untuk melihat faktor yang paling mempengaruhi kepuasan. Langkah-langkah langkah-langkah dalam analisis survei yaitu sebagai berikut. Next. Langkah pertama yaitu membersihkan data. Hasil survei kami memiliki beberapa kendala saat penyimpanan Google Drive kami habis sehingga ada beberapa inkonsistensi pada data. Kami menangani masalah ini dengan membersihkan kolom yang tidak konsisten dan baris yang berlebih, serta beberapa pertanyaan yang tidak seharusnya diisi oleh mahasiswa yang tidak pernah mendapat beasiswa. Langkah kedua yaitu pre-processing. Hasil survei kami dari Google Form memiliki skala Likert dari 1 hingga 5. Pada hasil analisis korespondensi kami, untuk memperjelaskan visualisasi, kami mengubah skala tersebut menjadi sangat tidak puas hingga sangat puas. Selain itu, kami juga menyesuaikan file dengan format yang kami inginkan dan menghapus beberapa responden yang mengisi, tetapi tidak sesuai dengan hasil sampling acak kami. Tabel kontingensi pada sendiri. Yang kedua yaitu membuat tabel kontingensi. Tabel kontingensi pada sendirinya merupakan analisis yang cukup bagus untuk variabel-variabel kategori. Tetapi kami menggunakan tabel kontingensi lebih lanjut untuk melakukan analisis korespondensi. Kami membuat tabel kontingensi untuk semua pertanyaan tertutup kami yang relevan untuk dilakukan analisis korespondensi. Angka keempat, melakukan analisis korespondensi. Dilakukan analisis korespondensi untuk mendapatkan jarak antar kategori yang kami anggap relevan untuk dilakukan analisis tersebut. Melalui analisis ini dapat dilihat lebih jelas tingkat asosiasi antar kategori dalam variabel yang sama dan pengaruhnya pada variabel lain. Kami melakukan analisis korespondensi untuk dua variabel sebanyak 5 kali. Langkah kelima yaitu membuat biplot. Setelah Setelah mendapat jarak dari analisis korespondensi, kami membuat visualisasi dari jarak tersebut dalam bentuk biplot. Dengan demikian, kami mereduksi dimensi hingga 2 untuk mengurangi kompleksitas. Langkah keenam yaitu melakukan analisis korelasi Spearman. Berikutnya, kami melakukan analisis korelasi Spearman untuk melihat tingkat hubungan antar variabel termasuk yang kami anggap tidak begitu relevan untuk dilakukan analisis korespondensi. Selain itu, kami juga melihat hubungan antar variabel yang terkait dengan beasiswa meskipun sulit untuk dilakukan analisis korespondensi karena jumlah sampel yang sedikit. Langkah terakhir yaitu melakukan uji reliabilitas. Kami melakukan reliabilitas untuk memastikan bahwa pertanyaan yang kami buat sudah cukup relevan dan konsisten dalam mengukur tingkat kepuasan mahasiswa secara keseluruhan pada pertanyaan ke-14. Hasil analisis. Hasil output dari analisis yang kami lakukan pada data survei adalah sebagai berikut. Nah, tabel kontingensi
Pertama, pada pasangan variabel pertama yang ingin kami lakukan analisis korespondensi, kami menghubungkan variabel kata-kata pendapatan keluarga dengan kepuasan mahasiswa terhadap BOP. Setelahnya, berikut adalah kontingensi tabel ketiga. Setelahnya adalah pasangan kepuasan fasilitas yang didapat dengan kepuasan mahasiswa terhadap BOP. Berikutnya saya akan melanjutkan untuk tabel kontingensi berikut ya. Berikut adalah tabel kontingensi ketiga, yaitu tentang pasangan dari variabel rasa ketidakadilan pada WHP yang diberikan dengan kepuasan mahasiswa terhadap PUP. Selanjutnya adalah untuk tabel kontingensi keempat dan terakhir, merupakan hubungan variabel rata-rata pendapatan keluarga dengan rasa keadilan pada BOP yang diberikan. Pada awal kami ingin membuat 5 tabel kontingensi dan 5 analisis korespondensi, tapi kami memutuskan bahwa yang kedua itu tidak jadi kami lakukan berhubung masalah relevansinya. Perlu diperhatikan bahwa tabel-tabel kontingensi yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan dasar dari kami untuk melakukan analisis korespondensi yang akan dijelaskan untuk berikutnya. Untuk analisis korespondensi yang pertama, dapat dilihat bahwa dengan byplot yang sudah dibuat melalui analisis korespondensi tersebut, terdapat tingkat asosiasi yang cukup tinggi antara pasangan pendapatan keluarga sebesar 8 hingga 15 juta, serta 15 hingga 30 juta, eh, 15 hingga 30 juta, dan 30 hingga 50 juta, dan 50 juta ke atas. Dapat dilihat jika diperhatikan bersamaan dengan tabel kontingensi yang sudah ditunjukkan sebelumnya, bahwa mahasiswa yang memiliki keluarga berpendapatan tinggi itu lebih cenderung untuk lebih puas dengan evaluasi BOPB apabila dilihat secara persentase kepuasan pada skala Likert. Terbalik dengan hal tersebut, untuk mahasiswa yang memiliki pendapatan keluarga di bawah 8 juta cenderung untuk tidak puas. Dari sini kami menyimpulkan bahwa mahasiswa dengan pendapatan keluarga yang lebih rendah cenderung lebih tidak puas terhadap evaluasi BOPB yang diberikan. Berikutnya adalah analisis korespondensi kedua yang menjelaskan tentang tingkat kepuasan dari fasilitas dengan tingkat kepuasan dari mahasiswa Departemen Matematika UI terhadap BOP. Dari sini terlihat bahwa untuk kelas kategori sangat tidak puas pada Snickert itu kurang berasosiasi dengan lainnya. Di sisi lain, sangat tidak terlihat bahwa hanya level kategori sangat puas yang kurang berasosiasi dengan lainnya. Di sisi lain, yang sangat tidak puas dan tidak puas serta netral dan puas itu memiliki asosiasi yang cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan tabel kontingensi yang sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa mahasiswa yang tidak puas dengan fasilitas cenderung juga tidak puas dengan evaluasi BOPB. Selain itu, mahasiswa yang netral dan puas akan fasilitas cenderung lebih netral terhadap evaluasi BOPB. Berikutnya, untuk di sini bisa terlihat sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Terlihat bahwa untuk level yang sangat tidak puas dan sangat puas terlihat jauh dari level kategori skala Likert lainnya. Dan jika dianalisis bersama dengan tabel kontingensi, kita dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa yang tidak setuju bahwa evaluasi BOPB itu tidak adil, itu cenderung lebih puas terhadap evaluasi BOPB. Sebaliknya, mahasiswa yang setuju bahwa evaluasi BOPB itu tidak adil, cenderung lebih tidak puas terhadap evaluasi BOPB. Lalu berikutnya untuk analisis korespondensi yang terakhir, ini tentang penghasilan keluarga dengan keadilan dengan pendapat tentang keadilan dari BOPB yang diberikan. Di sini kami dapat melihat bahwa kedua ujung ekstrim yaitu pendapatan keluarga di bawah 8 juta dan juga di atas 50 juta itu memiliki asosiasi yang cukup jauh. Saat kami bandingkan dengan tabel kontingensi, kami mendapatkan bahwa yang di bawah 8 juta itu cukup puas dengan fasilitas, sementara yang di bawah 50 juta itu cenderung tidak puas dengan fasilitas. Dari tren ini, dan juga dilihat dari level kategori lainnya, kami menyimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan rata-rata keluarga responden, maka cenderung juga mereka tidak puas terhadap fasilitas yang didapat dengan jumlah kewajiban BUPB responden. Berikutnya adalah tentang korelasi Spearman. Korelasi Spearman yang pertama ini menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang masih belum meliputi untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mahasiswa yang mendapat beasiswa. Oleh karena itu, kami melihat korelasi antara pertanyaan kedua, ketiga, keempat, ke-10, ke-11, 12, dan juga 14.
Di sini yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan yang memiliki korelasi cukup tinggi. Itu adalah pertanyaan 2 dan 10, yaitu tentang transparansi pihak kampus terkait BOP dengan kesesuaian harapan dan realita biaya pendidikan. Lalu juga pertanyaan 10 dan 14, yaitu kesesuaian harapan dan realita biaya pendidikan, dan juga kepuasan keseluruhan evaluasi biaya pendidikan. Untuk yang lainnya kami bisa lihat juga adalah korelasi, tapi kali ini korelasi negatif antara pertanyaan 10 dan 12, serta 12 dan 14, yaitu kesesuaian harapan dan realita biaya pendidikan, dan juga ketidakadilan, serta kepuasan keseluruhan. Berikutnya adalah tentang uji reliabilitas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mau diganti slide-nya? Untuk uji reliabilitas yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ini, dapat kami lihat bahwa hasilnya untuk rho alpha adalah 0,8573821. Dengan hasil sedemikian dekat dengan satu, kami menyimpulkan bahwa hasil uji reliabilitas kami pada pertanyaan-pertanyaan tersebut cukup konsisten dan dapat menjawab pertanyaan dari apa yang kami sampaikan di awal mengenai topik ini. Berikutnya adalah tentang korelasi Spearman lagi. Kali ini korelasi Spearman-nya itu lebih berorientasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengambil eh, yang mendaftar kepada program beasiswa dan mengambil program beasiswa. Dari sini kami hubungkan pertanyaan-pertanyaan 7, 8, 9, dan 10. Itu yang lebih spesifik untuk pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa yang mengikuti program beasiswa. Kami mendapat beberapa kesimpulan yang cukup penting disampaikan, yaitu terkait pertanyaan 9 dan 10 dan pertanyaan 9 dan 11 yang memiliki korelasi negatif cukup tinggi. Di sini kami melihat bahwa kesusahan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan kesesuaian harapan dan realita biaya pendidikan, serta kesusahan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan kesesuaian harapan dan kepuasan terhadap fasilitas yang dapat itu memiliki korelasi yang cukup negatif. Yang berarti semakin puas mereka di salah satunya, maka semakin tidak puas di pertanyaan lainnya. Dan berikutnya adalah uji reliabilitas untuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait untuk beasiswa tersebut. Di sini kami melihat bahwa rho alfanya adalah 0,7612022. Ini tidak begitu bagus dibandingkan sebelumnya, tetapi cukup konsisten untuk pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan, sehingga kami anggap bahwa pertanyaan ini cukup valid. Hanya saja ukuran sampel kami yang mungkin kurang besar untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang mengambil program beasiswa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki ekonomi menengah ke bawah tidak puas terhadap keputusan biaya pendidikan yang diberikan oleh pihak kampus. Seharusnya pihak kampus melakukan penelusuran latar belakang mahasiswa secara lebih mendalam untuk mencegah pihak kampus melakukan keputusan mengenai biaya pendidikan yang kurang memuaskan dan adil bagi mahasiswa. Dari tabel korelasi, dapat diketahui yang paling mempengaruhi kepuasan terhadap evaluasi BOPB selain harapan hasil evaluasi adalah penghasilan orang tua. Sedangkan untuk yang pernah mendapatkan beasiswa, yang paling mempengaruhi kepuasan terhadap evaluasi BOPB adalah pertimbangan pihak kampus dalam menentukan biaya pendidikan, banyak pilihan atau jumlah bantuan biaya pendidikan yang disediakan oleh pihak kampus. Selanjutnya, terlihat dari diagram kepuasan evaluasi BOPB yang mengikuti program beasiswa dan yang tidak, bahwa yang mengikuti program beasiswa cenderung lebih puas daripada yang tidak. Dan yang tidak mengikuti program beasiswa cenderung lebih tidak puas daripada yang pernah mendapatkan beasiswa. Dapat dilihat juga dari analisis lanjut bahwa terdapat kecenderungan dari berbagai kelas-kelas kategori dari beberapa pertanyaan yang mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa, seperti faktor ekonomi mahasiswa, di mana mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik cenderung lebih puas terhadap hasil evaluasi BOPB, tapi kurang puas terhadap fasilitas yang diberikan. Sebaliknya, dengan mahasiswa yang memiliki rata-rata pendapatan keluarga di bawah 8 juta, mereka cenderung kurang puas dengan hasil evaluasi BOPB, tetapi puas dengan fasilitas yang ada. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.